Halo semuanya, berjumpa kembali kita di channel Cerita Populer. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Vardes, dirilis pada tahun 1997. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan mendaratnya pesawat India yang berasal dari Amerika. Pesawat tersebut membawa seorang pria bernama Kishore bersama teman-temannya orang Amerika. Kishore memberitahu mereka kalau di Amerika, cinta diartikan saling menerima dan memberi. Tapi di India diartikan kalau cinta hanya memberi. Kishore sudah 35 tahun tinggal di Amerika, tapi sudah 10 tahun dia belum kembali ke India. Dan hari ini dia datang ke India untuk bertemu dengan keluarganya. Tidak lama kemudian teman Kishore datang bernama Dev yang akan menjemputnya. Dev tidak menyangka ternyata setelah 35 tahun tinggal di Amerika, Kishore masih mau datang ke India meski dia sudah sukses menjadi pria kaya di sana. Kishore mengatakan seberapa lama dia tinggal di Amerika, tapi hatinya tetap di India. Setelah itu, Dev membawa Kishore ke rumahnya, di mana tempat mereka dulu sering bermain waktu mereka masih kanak-kanak. Dev tinggal bersama ibu, istri, dan anaknya. Tapi karena sekarang sedang libur, rumahnya menjadi ramai karena sanak keluarganya sedang ada di rumahnya. Tidak lama kemudian datang seorang gadis bernama Ganga yang merupakan anak Dev. Dia datang bersama keponakannya. Lalu Dev mengenalkan Ganga kepada Kishore. Tapi Ganga tahu segalanya tentang Kishore, mulai dari berapa lama dia tinggal di Amerika, pertemanannya dengan ayahnya, berapa anak dan cucunya, berapa mobil dan helikopternya, dan masih banyak yang lainnya. Setelah itu, Ganga pergi ke rumah untuk memberitahu ibunya kalau paman Kishore sudah datang. Kedatangan Kishore di tengah keluarga Dev disambut baik oleh mereka. Ternyata kedatangannya sudah ditunggu oleh mereka, karena Kishore sudah lama tidak datang ke India. Malam harinya, Ganga memberi obat kepada Kishore karena dia memiliki penyakit. Dia juga meminta paman Kishore untuk makan dan minum obatnya tepat waktu, atau jika tidak dia akan sakit. Kishore menjadi heran dari mana Ganga tahu tentang penyakitnya. Lalu Ganga mengatakan kalau dia menemukan slip kertas di bajunya pada saat dia ingin menggosoknya. Di slip kertas tersebut tertulis apa yang harus dimakan oleh Kishore dan juga tidak boleh dimakan. Ternyata slip kertas tersebut ditulis oleh Arjun yang merupakan keponakan Kishore. Dia begitu perhatian dengan kesehatannya. Bahkan kebutuhan pribadi Kishore, Arjun juga yang menyiapkannya. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Ternyata kedatangan Kishore ke India untuk menjodohkan Ganga dengan anaknya bernama Rajiv, karena dia yakin kalau Ganga akan menjadi istri yang baik untuk anaknya. Kishore meminta Dev untuk memikirkan perjodohan anak mereka tersebut. Tapi Dev yang hanya dari keluarga biasa, dia merasa tidak enak hati, karena Kishore adalah pria kaya dan juga terhormat. Kishore mengatakan kalau dia tidak mempermasalahkan hal itu, karena baginya harta dan kekayaan tidak berarti selain kebahagiaan anak mereka nantinya. Dev yang mendengar kerendahan hati Kishore, dia menerima perjodohan tersebut. Kemudian dia memberitahu kepada keluarganya. Awalnya mereka tidak setuju, tapi Dev meyakinkan mereka kalau Rajiv pria yang baik untuk Ganga. Keesokan harinya, saat di kamar, Ganga diberitahu oleh keponakannya kalau paman Kishore sudah kembali ke Amerika. Tapi ayah Ganga lupa bertanya kepada Kishore yang mana foto Rajiv di antara kedua foto tersebut. Lalu si bocil meminta Ganga untuk membayangkan di mana di antara kedua foto tersebut yang bernama Rajiv. Dengan malu-malu Ganga menunjukkan foto Rajiv. Entah kenapa dia bisa tahu kalau foto yang ditunjuknya tersebut adalah foto Rajiv. Apa dia memang tahu atau hanya menerkanya saja, dan itu bukan urusan kita. Kemudian scene berpindah. Kishore yang sudah tiba di Amerika, dia memberitahu keluarganya kalau dia akan menjodohkan Rajiv dengan Ganga, anak temannya bernama Dev. Dia ingin mengenalkan anaknya dengan budaya India dan juga tradisi di sana. Bagaimanapun mereka adalah orang India. Tapi adik ipar Kishore menolak perjodohan tersebut karena dia yakin kalau Rajiv tidak mungkin mau menikah dengan gadis India. Mereka sudah bertahun-tahun tinggal di Amerika, jadi dia juga akan menikah dengan gadis-gadis di sana. Lalu Kishore mengatakan kalau dia akan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena dia akan meminta Arjun yang akan membujuk Rajiv agar dia mau menikah dengan Ganga. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan Arjun yang sedang rekaman lagu terbarunya. किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी मेरा दिल अकेला. Setelah itu Arjun diwawancarai.
dia diminta untuk menceritakan bagaimana awal kisah hidupnya, kenapa dia bisa sampai di Amerika. Arjun berasal dari desa yang terpencil yang terletak di India. Orang tuanya sudah meninggal ketika umurnya 10 tahun. Ayahnya seorang musisi terkenal dan ibunya guru di sekolah. Ternyata Kishore dan ibunya berteman, tapi setelah kematian ibunya, Kishore mengajak Arjun ikut bersamanya ke Amerika. Setibanya di Amerika, Arjun bekerja di bengkel selama 3 tahun, menjadi sopir taksi selama 4 tahun. Kemudian Kishore menjadikan Arjun sebagai manajer di bengkelnya. Karena kebaikan Kishore, Arjun menganggapnya sebagai ayahnya sendiri, bahkan lebih dari itu. Suatu hari, Kishore yang mengetahui kalau Arjun suka bernyanyi, dia membangun studio musik untuknya, dan di sanalah awal karirnya dimulai. Setelah itu, Arjun ditanya tentang hubungan percintaannya. Arjun mengatakan kalau dia tidak pernah jatuh cinta, karena belum menemukan gadis yang cocok untuknya. Tidak lama kemudian, Arjun diberitahukan kalau Rajib yang menelponnya. Ternyata Rajib meminta Arjun untuk bertemu dengan ayahnya, karena ada sesuatu yang ingin ayahnya katakan. Setibanya di rumah, Kishore meminta Arjun untuk membujuk Rajib agar dia mau pergi ke India bersamanya untuk melihat gadis yang akan dijodohkan untuknya, karena itu adalah keinginan terakhir dalam hidupnya. Arjun yang sudah menganggap Kishore sebagai ayahnya sendiri, dia berjanji kalau Rajib akan menyukai Ganga dan akan menikahinya. Setelah itu, Arjun menemui Rajib di kantornya. Ternyata Rajib sudah tahu dengan maksud dan tujuan Arjun datang ke sana, kalau ayahnya yang mengirim Arjun datang ke sana untuk membujuknya agar mau pergi ke India. Rajib mengatakan kalau Arjun boleh melakukan apapun untuk perjodohannya dengan gadis India, tapi keputusan akhir ada di tangannya, dan dia akan tetap menolak perjodohan tersebut. Arjun tidak peduli dengan keputusan Rajib, dia akan tetap pergi ke India. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Setibanya di India, Arjun memberitahu keluarga Dev kalau besok Rajib juga akan datang ke sana. Tapi sebelum itu, mereka harus membersihkan rumah tersebut karena Rajib tidak suka kotor dan juga bau busuk. Arjun juga meminta mereka untuk memindahkan kerbau, kambing, dan anjing. Jangan letakkan semua itu di depan rumah mereka karena Rajib tidak akan menyukainya. Arjun yang melihat Ganga untuk pertama kalinya, dia sangat kagum dengan kecantikannya, bahkan dia terus melihatnya. Dia tidak menyangka ternyata gadis yang dipilih Kishore untuk Rajib begitu cantik. Sore harinya, Arjun menemui Ganga untuk berkenalan dan berteman dengannya. Karena tanpa berteman, dia tidak bisa mendekatkan Rajib dengannya. Ganga yang merasa kalau Arjun adalah pria baik, akhirnya mereka berteman. Keesokan harinya, Rajib dan temannya datang dalam keadaan tidak baik. Mobil mereka terpaksa diderek karena bannya pecah dan juga kotor. Setelah itu Rajib diberi perawatan oleh keluarga Dev karena dia terus bersin-bersin, mungkin saja mencium bau yang tidak enak di sana. Kemudian Rajib dan Ganga akhirnya dipertemukan. Rajib sangat kagum dengan kecantikan Ganga. Dia hanya tersenyum sambil terus melihatnya, dan ternyata Rajib menyukainya. Begitu juga sebaliknya. Rajib yang belum kenal dengan Ganga, dia mengajaknya untuk pergi ke ladang di balik kincir angin, karena di sana mereka bisa ngobrol dengan tenang tanpa ada gangguan. Dengan begitu, mereka bisa saling kenal dan saling bisa memahami. Namun sebelum itu, Ganga harus minta izin dulu kepada ibunya, boleh atau tidak mereka pergi berdua saja ke sana. Tapi Ganga malah dimarahi oleh bibinya, karena dalam tradisi mereka, sebelum menikah, seorang gadis tidak diizinkan untuk bertemu dengan pria secara berduaan, karena itu akan mencoreng nama baik keluarga mereka. Dan akhirnya Ganga dan Rajib tidak jadi bertemu. Suatu hari, Ganga yang meragukan cinta Rajib, dia bertanya kepada Arjun, apa Rajib pria yang baik untuknya atau tidak. Arjun menjawab, tentu saja Rajib pria yang baik untuknya. Tapi Ganga merasa kalau Rajib pria yang tidak baik untuknya, karena Rajib menyembunyikan sesuatu darinya. Kemudian Ganga menunjukkan bungkus rokok yang ia temukan pada saat merapikan pakaian Rajib. Ganga mengatakan kalau dia tidak mempermasalahkan jika Rajib merokok, tapi kenapa harus disembunyikan darinya. Arjun beralasan kalau rokok tersebut adalah miliknya, sedangkan Rajib tidak pernah merokok dan juga tidak minum. Tentu saja Ganga senang mendengarnya. Arjun terpaksa berbohong demi menyelamatkan perjodohan mereka. Sebenarnya Arjunlah yang tidak merokok dan juga tidak minum. सबको हो रही है सांसों में बड़ी बेकरारी सब कुछ नजर आ रहा है
Beberapa hari kemudian, Kishore juga datang ke India untuk mengetahui apa Rajib menyukai Ganga atau tidak. Ranjit mengatakan kalau dia menyukai Ganga, tapi dia ingin mengajak Ganga untuk pergi ke Amerika selama 1 bulan sebelum pernikahan mereka. Tentu saja Kishore setuju dengan usulan tersebut. Setelah itu dia menemui Dev dan yang lainnya. Dev tentu saja setuju dengan usulan Kishore, karena tidak ada salahnya jika Ganga ingin pergi ke Amerika sebelum pernikahannya. Anggap saja dia sedang jalan-jalan ke rumah pamannya. Tapi ibu Ganga dan yang lainnya tidak setuju, karena sebelum menikah atau bertunangan, seorang gadis tidak diperbolehkan meninggalkan rumah, karena itu merupakan tradisi mereka. Tiba-tiba saja Kishore mengatakan kalau dia punya solusi untuk masalah tersebut. Dia meminta Ganga dan Rajib untuk bertunangan terlebih dahulu, setelah itu Ganga bisa pergi ke Amerika. Tentu saja solusi tersebut disetujui oleh mereka, karena tidak ada alasan lagi yang bisa melarang Ganga untuk pergi ke Amerika. Tidak perlu waktu lama, Ganga dan Rajib akhirnya bertunangan. Setelah itu mereka pergi ke Amerika. Setibanya di Amerika, Ganga terlihat sedih karena Arjun tidak ikut bersama mereka karena masih ada urusan di India. Ternyata Kishore mengadakan pesta di rumahnya untuk menyambut kedatangan calon menantunya. Kemudian Ganga diperkenalkan kepada keluarganya dan juga teman-temannya. Melihat penampilan Ganga, tentu saja ada sebagian dari mereka yang tidak menyukainya. Salah satunya adik ipar Kishore bernama Nita. Nita memberitahu temannya kalau Kishore telah membawa kotoran dari India yang saat ini sedang berada bersama mereka. Tentu saja ejekan tersebut didengar oleh Ganga lalu dia pergi. Beberapa hari kemudian, Arjun yang sudah kembali ke Amerika, dia diajak oleh Ganga dan Rajib untuk ikut liburan bersama mereka. Saat di klub, Ganga dikejutkan. Dia melihat Rajib yang sedang merokok dan juga minum. Lalu dia bertanya kepada Arjun kenapa dia berbohong kepadanya tentang Rajib. Arjun beralasan kalau mereka sekarang sedang berada di klub dan itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang di sana untuk merokok dan juga minum. Tiba-tiba saja Rajib membuat keributan di sana dalam keadaan mabuk. Dia memarahi karyawan karena tidak ingin memberinya minuman lagi karena Rajib sudah banyak minum dan juga mabuk. Kemudian Arjun membawa Rajib pergi dari sana. Salah satu temannya mengatakan, itulah kebiasaan Rajib yang selalu mabuk. Kemudian Arjun yang membawanya pulang ke rumah. Tentu saja Ganga yang mendengarnya merasa bingung dan juga kagum dengan kebaikan Arjun. Di studio musik, teman Arjun memberi kejutan kepada Arjun karena hari ini dia ulang tahun. Dan kali ini mereka merayakannya karena sebelumnya ulang tahun Arjun tidak pernah dirayakan. किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी मगर कब न जाने ये बरसात होगी मेरा दिल है प्यासा. Tidak lama kemudian Ganga datang untuk merayakan ulang tahun Arjun, dan tentu saja Arjun senang melihat kedatangannya. Setelah itu Rajib menelpon Arjun. Dia minta maaf tidak bisa datang karena ada urusan. Kemudian Rajib mengundang Arjun untuk datang ke pesta yang diadakan besok di pelabuhan. Rajib meminta Arjun untuk menggantikan penyanyi yang diundangnya karena dia tidak bisa datang. Keesokan harinya, saat di pesta, Arjun melihat Ganga yang sedang diganggu oleh pria bule yang memaksanya untuk berdansa dengannya. Karena tidak terima perlakuan bule tersebut, akhirnya Arjun menghajarnya. Arjun, come on, Arjun, leave it, Arjun. Rajib yang mengetahui kejadian tersebut, dia sangat marah kepada Arjun karena telah merusak suasana pesta tersebut. Arjun mengatakan kalau dia hanya ingin melindungi Ganga karena seorang pria mengganggunya. Kemudian Rajib memperingati Arjun untuk jangan sok pahlawan di depannya karena seharusnya yang melindungi Ganga adalah dirinya bukan dia. Setelah itu Rajib mengusir Arjun dari sana. Malam harinya, Nita memberitahu Kishore tentang kedekatan Ganga dengan Arjun. Dia takut Arjun akan membawa Ganga lari dari Rajib. Lalu Kishore mengatakan dia tahu apa yang harus dilakukan. Setelah itu Kishore menemui Arjun dan memberi kabar baik kepadanya bahwa Arjun telah terpilih menjadi presiden di salah satu perusahaannya. Mulai sekarang Arjun bisa membeli rumah dan mobil sendiri. Arjun minta Tuan Kishore untuk menunda keberangkatannya 2 hari lagi. Tapi Kishore melarangnya karena besok pagi dia harus menghadiri rapat yang penting. Arjun yang tidak bisa menolak, akhirnya dia pergi meninggalkan kota. Di tempat lain, Ganga menelpon teman Arjun dan menanyakan di mana Arjun.
Teman Arjun mengatakan kalau Arjun sudah pergi meninggalkan kota tanpa memberitahunya. Tentu saja kabar tersebut membuat Gangga sedih, karena hanya Arjun yang bisa memahami perasaannya dan juga menjaganya. Malam harinya, Tuan Kisor meminta Rajib untuk minta maaf kepada Gangga, karena dia tahu perlakuan Rajib kepada Gangga selama ini. Setelah itu, Tuan Kisor menyuruh Rajib untuk membawa Gangga pergi liburan ke Las Vegas. Setibanya di Las Vegas, Rajib dan Gangga menginap di hotel. Di sana Rajib meminta Gangga untuk menciumnya dan melakukan esek-esek. Tapi Gangga menolak, karena di tradisi mereka, hal seperti itu tidak boleh dilakukan sebelum menikah. Rajib mengatakan kalau sekarang ini mereka berada di Amerika dan mereka bebas melakukannya. Rajib mencoba untuk mencium Gangga, tapi Gangga tetap menolaknya, yang akhirnya membuat Rajib kesal. Kemudian dia menjelekkan orang-orang India, termasuk keluarga Gangga yang buta huruf, bau busuk seperti kotoran kerbau. Mendengar hinaan tersebut, sontak saja Gangga menampar Rajib, kemudian membuang cincin pertunangan mereka dan mengusir Rajib untuk pergi dari sana. Rajib yang terlanjur kesal, dia ingin menodai Gangga, tapi untung saja Gangga bisa kabur dari sana. Dia memukul kepala Rajib yang membuatnya pingsan. Setelah itu dia pergi. Keesokan harinya, Rajib dimarahi oleh ayahnya karena kelakuannya Gangga kabur dari rumah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika Dev tahu kalau putrinya kabur dari rumah mereka. Setelah itu, Kisor dan yang lainnya pergi mencari Gangga. Di tempat lain, Arjun dikabarkan kalau Gangga telah kabur dari rumah Kisor. Dan salah satu temannya melihat sopir truk menurunkan Gangga di stasiun kereta api. Tanpa berpikir panjang, Arjun langsung menyusul Gangga ke stasiun kereta. Setibanya di sana, Arjun melihat Gangga dalam keadaan ketakutan dan juga sedikit berantakan. Arjun bertanya apa yang sedang terjadi. Lalu Gangga menunjukkan bajunya yang robek pada saat Rajib ingin menodainya. Setelah itu Arjun membawa Gangga pergi dari sana dan akan kembali ke India. Ternyata Rajib sudah tahu kalau Arjun membawa Gangga kembali ke India. Dia mendapat kabar tersebut dari temannya. Setelah itu dia memberitahu kabar tersebut kepada ayahnya. Tentu saja Kisor sangat marah mengetahui kabar tersebut. Dia tidak percaya kalau Arjun akan melakukan hal seperti itu. Kemudian scene berpindah. Setibanya di India, Arjun menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada orang tua Gangga. Tentu saja orang tua Gangga tidak terima dengan kejadian tersebut. Lalu dia mencoba menelpon Kisor, tapi istrinya melarangnya. Istrinya meminta Dev untuk melupakan keluarga Kisor. Anggap saja mereka sudah mati. Malam harinya, tiba-tiba saja Dev ingin membunuh Arjun karena Kisor telah membalikkan fakta bahwa Arjunlah telah menodai Gangga. Untuk menutupi perbuatannya, dia berpura-pura menyelamatkan Gangga dan membawanya kembali ke India untuk meyakinkan orang tua Gangga. Tapi untung saja Arjun terbangun dan menghindar dari serangan Dev. Arjun mencoba menjelaskan kejadian yang sebenarnya, tapi Dev tidak percaya. Dia lebih percaya kepada Kisor. Tidak lama kemudian Gangga datang. Ia mencoba untuk menyelamatkan Arjun, tapi Dev malah mendorongnya dan ingin membunuhnya. Dengan cepat Arjun memegang pedang tersebut dan menahannya. Arjun mengatakan sebelum darah Gangga mengalir di pedang tersebut, maka darahnya yang akan mengalir terlebih dahulu. Arjun meyakinkan Dev kalau Gangga masih suci dan tidak ada yang terjadi dengannya. Dia juga memperingatkan Dev untuk jangan pernah memukul Gangga. Dev yang sudah muak dengan Arjun, dia mengusirnya dari sana. Keponakan Gangga sebenarnya sudah tahu sejak awal kalau Arjun adalah pria yang mencintai Gangga dengan setulus hati. Mereka mendukung Gangga untuk memperjuangkan cintanya kepada Arjun dan juga akan membantunya untuk kabur dari sana. Begitu juga dengan nenek Gangga. Dia juga sudah tahu sejak awal kalau Arjun mencintainya. Lalu si nenek meminta Gangga untuk pergi dari sana dan semua orang akan membantunya. Rajib yang tidak tinggal diam, dia menyusul Gangga dan Arjun ke India untuk membawa Gangga kembali kepadanya. Namun secara bersamaan, Gangga dan Arjun akhirnya bertemu. Rajib meminta Arjun untuk mengembalikan Gangga kepadanya, lalu Rajib menamparnya. Tentu saja Arjun tidak terima dengan perlakuan Rajib, lalu mereka berkelahi di sana. Akhirnya perkelahian tersebut dimenangkan oleh Arjun.
Saat Arjun ingin membunuh Rajib, Tuan Kishore datang dan menghentikannya. Tuan Kishore meminta Arjun untuk memberitahu kejadian yang sebenarnya. Tapi Arjun mengatakan kalau Tuan Kishore tidak akan sanggup untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Kemudian Arjun meluapkan kekesalannya selama ini. Dia memberitahu kepada semua orang kalau Kishore telah membohongi banyak orang, bahkan dia juga membohongi dirinya sendiri dengan menjodohkan pria Amerika dengan gadis India, padahal dia tahu kalau mereka tidak akan bisa bersatu. Atas kebohongan tersebut, dia juga ikutan berbohong kepada Ganga dengan mengatakan kalau Rajib adalah pria yang baik, tidak pernah berbuat kejahatan, tidak pernah mabuk dan merokok, tapi nyatanya semua itu hanya kebohongan. Lalu Tuan Kishore menanyakan apa hubungannya dengan Ganga. Arjun menjawab, di antaranya dengan Ganga hanya saling menghormati dan saling menghargai. Jika melindunginya disebut sebagai cinta, maka dia akui jika memang benar dia mencintainya. Arjun akan selalu mencintai Ganga, tapi dia tidak pernah merayunya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Setelah itu dia pergi. Kemudian Ganga juga memberitahu Paman Kishore dan menunjukkan bekas luka akibat nafsu Rajib pada saat mereka berada di Las Vegas. Ganga mengatakan apa cara seperti ini yang diajarkan dalam tradisi India, di mana calon suami akan menundai tunangannya. Dia tidak menyangka ternyata Rajib merupakan pria Amerika yang rendahan. Setelah mendengar semua keluhan tersebut, Kishore masih tetap akan menikahkan Ganga dengan anaknya, tapi tidak dengan Rajib, melainkan dengan Arjun. Rajib yang tidak terima Ganga akan menikah dengan Arjun, dia mencoba protes kepada ayahnya, tapi Kishore malah menamparnya dan menyuruhnya untuk kembali ke Amerika. Setelah itu, Tuan Kishore dan yang lainnya menemui Arjun yang sedang bermain dengan keponakan Ganga. Tuan Kishore mendekati Arjun, lalu memeluknya. Sedangkan Arjun dan Ganga hanya saling memandang sambil tersenyum bahagia, dan film pun berakhir.